Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Alfreda Miftahul Khair dengan NIM G00241196. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi musculus antebrakii. Dengan soal, seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrakii beserta kinesiologinya. Saya sebutkan anatominya dulu. Pada di regio antebrakii dan manusnya itu ada nervus superior, nervus subclavius, nervus thoracic longus, nervus pectoralis medialis, nervus pectoralis lateralis, fasciculus medialis, fasciculus posterior, fasciculus lateralis, nervus subscapularis, nervus subscapularis superior, nervus intercostobrachialis, nervus musculocutaneus, nervus intercostabrachialis atau ramus cutaneus lateralis T2, nervus axillaris, nervus thoraco-dorsalis, nervus subscapularis inferior, nervus medianus, nervus radialis, nervus ulnaris, nervus cutaneus antebrakii medialis, nervus cutaneus brachii medialis. Jadi di sini cabang-cabang utama dari plexus brachialis dari regio antebrakii dan manusnya itu ada 4. Ada nervus musculocutaneus, itu yang menginervasi otot musculus flexor lengan atas, biceps brachii brachialis, dan memberikan sensasi pada kulit aspek lateral lengan bawah. Ada nervus medianus untuk menginervasi sebagian besar otot-otot flexor lengan bawah dan sebagian besar otot-otot tangan, serta memberikan sensasi pada telapak tangan bagian lateral dan sebagian jari. Nervus ulnaris itu menginervasi musculus flexor lengan bawah bagian medial dan otot-otot intrinsik tangan, serta memberikan sensasi pada telapak tangan bagian medial dan jari kelingking serta setengah jari manis. Serta yang terakhir ada nervus radialis itu menginervasi musculus extensor lengan atas dan lengan bawah, serta memberikan sensasi pada kulit aspek posterior lengan bawah dan tangan. Jadi untuk yang B itu ada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Saya sebutkan anatominya dulu. Di sebelah sini itu ada os humerus. Os humerus musculus brachioradialis, nervus medianus, ada musculus biceps brachii, ada nervus radialis, musculus biceps brachii, musculus pronator teres, musculus pronator teres caput humerale, musculus pronator teres caput ulnare, sama musculus supinator, musculus pronator teres, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi radialis, ada os radius, os ulna, sama musculus pronator quadratus. Di sini ada musculus pronator teres, musculus supinator, musculus pronator teres caput humerale, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi radialis, os radius, os ulna, serta musculus pronator quadratus. Di bagian di gambar kedua itu ada musculus triceps brachii caput laterale, musculus brachialis, septum intermusculare brachii laterale, musculus brachioradialis, musculus triceps brachii caput mediale, musculus extensor carpi radialus longus, ada musculus epicondylus lateralis, olecranon, musculus anconeus, musculus flexor carpi ulnaris, musculus extensor carpi radialis brevis,
musculus carpi ulnaris, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor digitorum. Itu ada dua ya, musculus extensor digitorum, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor carpi radialis longus, os radius os ulna, sama radiculum musculorum extensorum. Untuk kinesiologinya itu tadi kan sudah. Untuk yang dibagi menjadi dua kelompok besar itu yang kompartemen anterior sama kompartemen posterior. Itu kalau anterior itu terletak di bagian depan lengan bawah, pada umumnya berfungsi sebagai flexor pergelangan tangan dan jari. Untuk posterior itu terletak di bagian lengan bawah dan umumnya berfungsi sebagai extensor pergelangan tangan dan jari. Untuk kinesiologinya itu ada fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, pronasi, supinasi. Itu untuk otot flexor carpi, contohnya ototnya itu flexor carpi radialis. Fungsi utamanya itu fleksi dan abduksi pergelangan tangan, menginervasi nervus medianus flexor. Selanjutnya ada flexor carpi ulnaris. Fungsinya untuk fleksi dan aduksi pergelangan tangan, menginervasi nervus ulnaris. Terus ada selanjutnya palmaris longus. Itu untuk fungsi utamanya untuk fleksi pergelangan tangan, itu nervus menginervasi nervus medianus. Flexor digitorum superficialis itu berfungsi fleksi interfalangeal proksimal jari, menginervasi nervus medianus. Untuk flexor digitorum profundus itu fungsinya sebagai fleksi interfalangeal distal jari, menginervasi nervus medianus dan nervus ulnaris. Flexor pollicis longus itu untuk fleksi ibu jari. Nervus medianus pronator teres itu untuk pronasi lengan bawah. Nervus menginervasi nervus medianus pronator quadratus, pronasi lengan bawah. Inervasinya nervus medianus extensor carpi radialis longus. Fungsinya ekstensi dan aduksi pergelangan tangan, nervus radialis. Extensor carpi radialis brevis itu ekstensi dan aduksi pergelangan tangan. Inervasinya nervus radialis. Extensor carpi ulnaris, fungsinya ekstensi dan aduksi pergelangan tangan, nervus radialis. Extensor digitorum itu fungsinya untuk ekstensi jari pada nervus radialis. Extensor digiti minimi itu fungsinya untuk ekstensi jari kelingking, menginervasi nervus radialis. Extensor indicis, ekstensi jari telunjuk pada nervus radialis. Extensor pollicis brevis, ekstensi ibu jari pada nervus radialis. Extensor pollicis longus, ekstensi ibu jari, nervus radialis. Anconeus, ekstensi siku dengan nervus radialis. Supinator itu untuk supinasi lengan bawah, itu pada nervus radialis. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.